teman-teman. Kok ada suara ya? Suaranya dari mana ya? Iya, kayaknya kita kenal langsung. Joey. Tapi di mana ya Joey ya? Oh nggak ada sih. Lause, aku di sini, Lause. Joey. Maklum, Lause dalam siang nggak kelihatan. Ada Joey di sini ternyata. Halo Joey. Halo. Halo, Lause. Joey kemana aja sih? Udah lama nggak kelihatan. Lause sampai kangen. Teman-teman juga pada kangen ya sama Joey ya. Aduh, masa Lause nggak tahu? Joey lagi PTS. Oh iya, Lause lupa. Anak-anak juga lagi pada PTS. Anak-anak juga pada rajin belajar. Joey juga rajin belajar ya. Wah hebat, luar biasa. Tapi tiap minggu Joy nggak lupa ibadah dong. Ya enggak lah, Lause. Itu kan hari Tuhan. Mana mungkin di skip? Oh, maksudnya nggak dilewatkan ya? Iya, begitu, Lause. Ngomong-ngomong, Joey keren amat sih. Bajunya keren. Terus lucu amat tuh sepatu. Ada jendelanya. Terus ini loh rambutnya. Cie, ada pitanya. Iya dong, Lause. Kan masih suasana Paskah. Aku mau tunjukin yang terbaik untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Udah yuk, Lause. Kita mulai kebaktian. Teman-teman udah nungguin tuh. Nah, yuk kita sama-sama kebaktian ya. Kita mau nyanyi lagu Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas anak-anak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Nah, anak, sekarang kita masuk dalam doa ya. Kita minta Lause Yuni pimpin doa. Tuhan Yesus, Terima terima kasih karena kami masih diberi kesempatan hari ini karena kami masih diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kiranya kami dapat mengikuti kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu kami kebaktian sekolah minggu kami dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Lause, Joey mau nyanyi lagu Yesus terang dunia. Tapi yang gerak Lause dan teman-teman. Kenapa begitu? Ya soalnya aku kan gak punya tulang, gak punya otot. Jadi aku gak bisa gerak kayak Gitu. teman-teman. Oke deh, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Terang Dunia ya. Kita yang diberikan tulang dan otot, kita sama-sama bergerak ya. Oke teman-teman. Siap-siap ya.
terang dunia. Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini terangmu jadi bercahaya. Jadikan terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan menjadi kasih-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Teman-teman, persembahan bisa ditransfer melalui rekening BCA yang tertera di slide ini. Terima kasih. Anak-anak, sekarang waktunya. Ya, waktunya firman Tuhan. Joy ingat aja. Udah Itu kangen. yang Joy nggak lupa ya. Iya, betul. Ayo, sekarang anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan masih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami memberikan kesempatan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tolong kami supaya firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat dapat menjadi berkat menjadi berkat bagi hidup kami semua. bagi hidup kami semua. Kami juga berdoa Kami Kami juga juga berdoa berdoa untuk teman kami, untuk teman kami, kami Hanami, Hanami yang berulang
berulang tahun. yang berulang tahun. Biarlah Tuhan yang terus Biarlah Tuhan yang terus memimpin memimpin Hanami Hanami untuk terus setia untuk terus setia mengikut Kristus. mengikuti Hanya dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Setelah minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Anak-anak siap ya, posisi dalam kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang atas kuasa maut, Engkau menyelamatkan kami semua dari dosa-dosa kami. Pagi ini kami mau belajar lagi akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan Tuhan juga yang menyertai lause-lause kami yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan tubuh yang sehat kepada semua lause kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita minggu lalu sudah merayakan hari Paskah. Nah, anak-anak tentu pernah merasakan suatu hal yang membuat hati kita menjadi sangat sedih. Ya, ada anak-anak yang baru saja kehilangan orang tua, atau benda kesayangan hilang, atau benda kesayangan rusak, atau ada binatang peliharaan yang meninggal. Kita sangat sedih, sama seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus. Pada hari Jumat sore, setelah Tuhan Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir, murid-murid dengan sedih, ya hatinya bebannya berat, mereka turun dari bukit. Mereka sangat sedih. Di antara murid-murid Tuhan Yesus ada satu orang yang juga bernama Yusuf. Dia adalah seorang mahkamah agama, tapi dia ternyata sudah lama sekali menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi dia takut, dia tidak berani menyatakan kalau dirinya adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Tapi hari ini setelah kejadian kematian Tuhan Yesus disalib, dia berani. Dia pergi menghadap Pilatus. Dia minta kepada Pilatus untuk boleh memberikan jasad Tuhan Yesus supaya bisa dia baringkan di dalam kubur yang sudah dia buat. Ya. Yusuf ini berasal dari Arimatea, makanya kita selalu tahu, kita selalu menyebut kalau dia adalah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, Pilatus pun memperbolehkan Yusuf mengambil jasad Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Dia mengambil jasad Tuhan Yesus, lalu dibungkus dengan kain lenan yang bersih dan dibaringkan ke dalam kuburan. Kubur itu diambil dari sebuah goa, ya, batu karang yang besar, digali dan dijadikan kubur. Pada zaman itu orang-orang kaya semua sudah mempersiapkan kuburannya sendiri. Dan kuburan ini masih baru dan dipakai Yusuf untuk Tuhan Yesus dibaringkan di sana. Setelah Tuhan Yesus dibaringkan, Yusuf pun memerintahkan orang untuk menutup lubang dari lubang itu dengan batu yang sangat besar supaya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil jasad Tuhan Yesus. Nah, di antara mereka ya ada yang sedih, tapi juga ada yang senang, ada juga yang takut. Siapa yang senang? Anak-anak tahu nggak siapa yang senang? Iya, yang senang adalah orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, yaitu para siapa? Siapa? Ayo anak-anak tahu? Yang nggak suka kepada Tuhan Yesus? Ya, yang musuh-musuhnya Tuhan Yesus yang tidak suka kepada Tuhan Yesus ya. Mereka pun juga menghadap kepada Pilatus. Mereka bilang gini, Yesus yang sudah dikubur itu pernah mengatakan kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Jangan-jangan itu hanya akal-akalannya aja. Siapa tahu nanti murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang datang ke sana, membuka batu, terus jasadnya dicuri.
Terus mereka memberitakan kepada orang banyak, tuh kuburnya sudah kosong nih, Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak untuk memberikan memerintahkan penjaga-penjaga untuk pergi ke kuburan Tuhan Yesus, terus berjaga di sana, terus dikasih meterai di sana. Jadi kalau batunya digulingkan nanti kan ketahuan ya, meterainya berubah bentuknya. Ya, itu kan dicap gitu. Nah, padahal sebetulnya musuh-musuhnya Tuhan Yesus itu tidak perlu takut. Ya, kalau murid-muridnya akan pergi mengambil jasadnya Tuhan Yesus, karena murid-muridnya sendiri juga berada dalam posisi mereka ketakutan karena Tuhan Yesus sudah mati. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap mau melakukan hal seperti itu untuk meyakinkan diri mereka sendiri kalau tidak ada seorang pun yang bisa mencuri jasad Tuhan Yesus. Nah, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghalangi apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Bapa di surga, itu tidak akan berlaku. Maka ya, penjaga itu menjaga ya, udah Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu pagi, hari yang ketiga. Ya, Allah mengirimkan malaikatnya dari surga, ya, pergi ke kubur itu, terus melakukan suatu gempa bumi, ya semuanya berguncang. Terus ada malaikat turun. Nah, waktu penjaga itu melihat malaikat mereka sangat ketakutan. Ya, penjaga yang tadinya gagah berani, ya mereka menjadi lemas, mereka tak berdaya. Dan batu yang besar itu yang didorong oleh orang yang banyak dibuka oleh para malaikat. Nah, Minggu pagi-pagi ya, ada 2 orang perempuan. Mereka datang, mereka mau menjenguk ke kubur Tuhan Yesus. Seperti mau berziarah ke kuburnya Tuhan Yesus. Mereka melihat ada malaikat dan mereka terkejut karena malaikat itu bersinar terang. Lalu kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut. Aku tahu kamu datang mencari tubuh Yesus yang telah disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya." Ya, para perempuan itu pun menjenguk ke dalam kuburnya. Benar, tubuh Yesus sudah tidak ada di sana. Dan malaikat itu pun berkata kepada mereka, "Sekarang pergilah dan beritahukan kepada murid-murid bahwa dia telah bangkit dan mereka akan melihat dia di Galilea." Perempuan-perempuan itu takut, tapi mereka juga senang. Ya, jadi mereka cepat-cepat pergi. Ya, seperti yang diperintahkan oleh para malaikat. Di dalam perjalanan mereka tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di depan mereka. Wah, mereka senang sekali ya. Tuhan Yesus berkata, "Hai, salam." Ya. Wah, perempuan itu cepat-cepat lari menghampiri Tuhan Yesus dan mereka menyembah kepada Tuhan yang merupakan juru selamat mereka yang sudah hidup. Yesus menguatkan mereka, memberitahukan kepada mereka supaya mereka jangan takut, ya, dan mengutus mereka untuk memberitahukan kepada murid-murid lainnya untuk menjumpai Tuhan Yesus di Galilea, ya. Murid-muridnya pun akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama. Mereka juga melihat luka-luka yang ada di tubuh Tuhan Yesus, yang ada di tangannya. Nah, mereka dikuatkan. Mereka tahu ya, ternyata apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus sudah digenapi. Tuhan Yesus mati, disalib, ya, dan dia telah bangkit kembali. Ya, Tuhan Yesus sudah menang atas dosa, atas iblis, dan atas maut. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari
aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak, sekarang kita memang tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung ya, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga bersama dengan Allah Bapa. Tapi dia juga berjanji satu hari lagi nanti kita akan bertemu dengan dia. Asal kita percaya dengan apa yang dia katakan dan mempercayai dia dengan hidup kita. Ya anak-anak, firman Allah juga memberitahukan kita bahwa Yesus berkuasa atas dosa. Dia mengampuni semua orang yang mau datang kepadanya. Yesus berkuasa atas maut. Semua orang yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita, ya, kalau anak-anak semua percaya bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita, dia dibangkitkan dari kematian untuk kita semua, ya, kita semua bisa memiliki tempat di surga nanti dan akan hidup bersama Yesus selamanya. Oleh sebab itu anak-anak, kita jangan takut untuk menjadi saksinya Tuhan. Seperti Yusuf dari Arimatea yang tadinya takut, dia tidak berani menyatakan bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus. Tapi akhirnya dia berani menghadap Pilatus, ya, dia berani meminta jasadnya Tuhan Yesus. Kita juga harus demikian. Kita harus menjadi saksinya Tuhan Yesus. Caranya ada banyak, ya. Kita bisa bersaksi dengan kita menceritakan. Kita bisa bersaksi dengan tingkah laku kita. Yang anak-anak yang tadinya malas belajar, yang suka nakal, yang suka tidak nurut sama orang tua. Kita berubah melalui sikap kita. Menjadi anak yang lebih rajin belajar, yang mau nurut perkataan orang tua, ya, tidak nakal. Supaya orang-orang yang di sekitar kita melihat kita, dia tahu, oh ini anak-anak yang sudah ke sekolah minggu, yang sudah belajar firman Tuhan. Ya, kelakuannya berubah menjadi lebih baik. Dengan cara itu kita menjadi saksi Tuhan. Atau kita juga bisa memuji nama Tuhan, ikut paduan suara di sekolah minggu, ya. Kita sehari-hari daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kita menyanyi memuji nama Tuhan. Kita menyaksikan kalau Yesus itu juru selamat kita, hidup oleh kuasanya dan kita mau melayani Tuhan dengan berani dan kita juga setia
Nggak cuma waktu kita masih anak-anak, tapi sampai nanti kita besar, nanti kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun kata dunia, dunia bisa berubah, orang bisa berubah. Ya, kadang-kadang orang tua kita janji sama kita mungkin bisa berubah, tapi ingat, janji Tuhan kita tidak pernah berubah. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Titus 3 ayat 4 sampai 5a. Ya, anak-anak bisa mencarinya di Alkitab yang lebih besar, ya. Titus 3 ayat 4 sampai 5a. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Kita baca sekali lagi. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Titus 3 ayat 4 sampai 5a. Ya, jadi anak-anak ingat, yang bisa menyelamatkan kita bukan perbuatan baik kita, ya, tetapi karena rahmat dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh berani menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, apapun yang kami lakukan boleh menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan jaga, Tuhan sertai kehidupan kami selama 1 minggu mendatang, di dalam kami belajar, di dalam kami menjaga kesehatan kami, supaya kami dapat dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit yang saat ini sedang mewabah di negara kami, di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang.